Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 27 Juni 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Yang Hilang Didapat Kembali. Yang hilang didapat kembali. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 135 ayat 10 sampai ke 12. Dialah yang memukul kalah banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat. Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja negeri Basan dan segala kerajaan Kanaan, dan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka kepada Israel umatnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat tindakan-tindakan Allah yang tidak pernah menutup mata untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Dan pada akhirnya apa yang hilang dari hidup kami, Tuhan bisa mengembalikan lewat kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Yang hilang didapat kembali. Pernahkah kita mengalami sebuah pengalaman yang tidak menyenangkan dan pengalaman yang sangat membahagiakan? Pengalaman membahagiakan tentu adalah tatkala apa yang kita harapkan dan yang kita inginkan terwujud, tercapai dan kita dapatkan. Pengalaman yang tidak menyenangkan adalah tentu tatkala kita mengharapkan sesuatu tidak didapatkan, atau setelah kita dapatkan justru hilang, baik dirampas, baik dicuri, baik dipaksa, ditekan oleh pihak lain. Maka itu pengalaman yang tidak menyenangkan. Berbicara tentang kehilangan, berapa banyak kita mengalami sebuah kedukaan karena proses kehilangan. Ada orang-orang yang kehilangan karena anggota keluarga yang dicintainya dipanggil Tuhan dan meninggal. Ada orang-orang yang kehilangan tatkala barang tertentu, mungkin mobil, mungkin dompet, apapun bentuk yang namanya itu adalah sebuah kekayaan materi yang kita sudah perjuangkan 5 tahun, 10 tahun lewat proses penipuan, lewat pencurian, lewat apapun, kemudian hilang dalam sekejap mata. Itu pengalaman yang sangat tidak menyenangkan, lebih tepatnya sangat menyakitkan. Itu pengalaman hilang. Apalagi pengalaman-pengalaman yang hilang dalam kehidupan ini. Ada juga ada orang yang hilang kekudusan. Dia tidak bisa menjaga hidup dalam kekudusan. Segala perkara-perkara dosa yang kita perbuat membuat kekudusan itu menjadi tercemar. Kekudusan itu menjadi retak. Kekudusan itu menjadi tidak sempurna. Berapa banyak mereka yang memasuki pernikahan diberkati di gereja, tapi sesungguhnya sudah tidak kudus. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan sebelum menikah. Itu proses kekudusan dan kita kehilangan. Pengalaman-pengalaman kehilangan seperti ini adalah pengalaman kehilangan yang terjadi. Ada sebagian anak-anak Tuhan yang punya pengalaman kehilangan, tapi dia bahagia saja, tenang-tenang saja, karena kehilangan yang dilakukan biasanya adalah kehilangan karena tidak menjalankan kebenaran firman Allah. Dia hilang jalan Tuhan yang harusnya diikuti, dia jalan yang lain, dan dia tenang-tenang saja. Itu biasanya perbuatan-perbuatan dosa, yang namanya hilang kekudusan, hilang kebenaran. Hidupnya berdosa, hidupnya menyimpang ke kiri dan ke kanan, hidupnya merugikan orang lain. Kadang-kadang orang tersebut tenang-tenang saja. Tapi ada kehilangan tatkala kerugian itu terjadi kepada kita, musibah itu terjadi kepada kita. Itu menjadi pengalaman kehilangan yang kita tidak sukai. Mari sahabat seperjalanan, sebelum kita belajar firman Tuhan yang kita baca tadi, ada 2 kehilangan yang kita perlu perjuangkan. Satu yang paling utama, kehilangan kekudusan dan kebenaran. Berjuanglah supaya kita kembali hidup dalam kekudusan dan hidup dalam kebenaran. Yang kedua, yang biasanya menjadi prioritas kita tatkala kita hilang jabatan, hilang finansial, hilang banyak aspek. Apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini, ada orang banyak kehilangan. Standar hidup kita yang tadinya di tingkat tertentu kita terpaksa menurunkan karena keadaan dan kondisi. Ada juga orang yang kehilangan harga diri karena ditekan, karena kemudian dimanfaatkan. Itu pengalaman. Kehilangan rasa tidak diperlakukan adil, itu pun juga rasa kehilangan. So, waktu kita melihat bagian firman Tuhan yang kita baca di atas, dialah yang memukul kalah banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat. Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja orang Basan dan segala kerajaan Kanaan, dan memberi tanah mereka sebagai milik pusaka kepada Israel umatnya. Konsep di sini berbicara tentang penjajahan. Apa yang kita rasakan kalau kita dijajah pihak lain? Berarti kita tidak dihargai, kita tidak diperlukan adil, kita diperas, kita ditekan.
Kita hanya harus melakukan apapun sesuai dengan keinginan yang bersangkutan, tapi hak-hak kita tidak dapatkan. Kita ingin melawan, tidak bisa, karena kita tidak sanggup dan mampu. Oleh sebab itu, apa yang firman Tuhan katakan, biarlah kita serahkan tatkala diperlakukan tidak adil. Ada hal-hal yang hilang dalam hidup kita. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang akan memberikan yang hilang itu akan didapat kembali. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, kita tidak berlarut dan berlama-lama dalam kesedihan. Kita tidak berlarut dan berlama-lama dalam duka cita. Kita tidak akan memelihara dan memumpuk rasa sakit hati yang tersayat-sayat diperlakukan oleh banyak aspek, termasuk orang-orang Israel yang diperlakukan oleh siapa? Yaitu raja-raja yang kuat, Sihon raja orang Amori dan Og raja negeri Basan dan segala kerajaan Kanaan. Apa yang dirampas oleh mereka, dan firman Tuhan katakan apa? Dan akan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka kepada Israel umatnya. Ingatlah, kita punya pembela yang agung, pembela yang sangat luar biasa, yang matanya tidak pernah tertutup, yang telinganya selalu mendengar segala keluh kesah teriakan kita, permohonan doa kita, tatkala kita diperlakukan tidak adil untuk banyak aspek kehilangan. Dan itu terjadi sekian lama, puluhan tahun saya menjadi hamba Tuhan. Banyak jemaat-jemaat yang berduka karena kehilangan. Biasanya kehilangan yang merugikan dirinya sendiri. Tetapi di aspek yang pertama ini, Tuhan menjanjikan akan mengembalikan pusaka itu menjadi milik setiap sahabat seperjalanan. Maka tunggulah waktunya Tuhan. Namun yang lebih utama, yang kita perlu perjuangkan, yang seringkali kita tidak merasakan itu sebagai sebuah kerugian, tapi menyenangkan kita, yaitu kita kehilangan hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Setiap dosa-dosa yang kita lakukan tersebut, biarlah kita sama punya hati seperti kehilangan hal-hal yang menyenangkan kita. Kita akan senang kalau hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Artinya, jangan sampai kebenaran dan kekudusan itu hilang dari hidup kita. Berjuang untuk mempertahankannya, berjuang untuk melakukannya dengan setia. Dan itu adalah sesuatu yang sangat memuliakan Allah dalam hidup kita, dan juga memberkati dirimu, memberkati orang lain. Ada satu hari kelak nanti, sahabat seperjalanan, kita menutup mata dan tidak bisa membuka lagi. Selama kita hidup, menutup mata, membuka mata, itu proses yang dilakukan alamiah. Setiap hari, kedipan-kedipan mata yang sangat cepat, hanya beberapa detik, namun menutup mata, kemudian membuka mata kembali dalam waktu yang panjang, 7-8 jam. Itu sewaktu kita tidur. Biarlah kita boleh terus belajar untuk hidup meyakini bahwa Tuhan akan membela, menolong kita tatkala diperlakukan secara tidak adil. Namun kita juga harus berjuang, bertindaklah adil kepada Allah. Sewaktu Allah sudah memberikan semua yang baik, biarlah kita mempersembahkan apa yang hilang dari diri kita itu didapat kembali, yaitu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Kalau ada dosa-dosa yang kita lakukan sampai saat ini yang masih kita lakukan, berjuanglah agar yang hilang, yang namanya kebenaran dan kekudusan didapat kembali, menjadi agenda hidup dan menjadi gaya hidup yang kita lakukan setiap aspek kehidupan kita sepanjang waktu, sehingga apa yang hilang itu kita dapat kembali. Berjuanglah mendapatkan apa yang hilang didapat kembali, baik bagian yang satu maupun bagian yang kedua, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, biarlah kami terus berjuang agar yang hilang kami dapatkan kembali. Hamba-Mu berdoa bahwa sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, berjuanglah untuk yang hilang didapat kembali. Selain apa yang menjadi kerugian yang dilakukan pihak lain kepada kita, Tuhan akan mengembalikannya. Tetapi berjuanglah, jangan sampai hidup kita kehilangan kekudusan dan kebenaran. Shalom, amin.